Oke, dan sekarang kita akan masuk dengan skill yang kedua untuk grammar in academic discourse. Skill kedua yaitu object of preposition. Anda tahu apa itu preposition kan? Preposition itu yang kata depan atau seperti ada in, on, at, dan sebagainya. Oke, object of preposition adalah noun atau pronoun governed by a preposition, yaitu noun dan pronoun yang governed by preposition, diawali oleh preposition. The object of a preposition is usually, but not always, biasanya tapi tidak selalu, the noun or pronoun to the right of the preposition. Biasanya adalah kata-kata benda atau pronoun yang ada pada bagian kanan daripada preposisi atau kata depan. Object of preposition is a noun or pronoun that comes after preposition such as in, on, at, to, by, behind, on, dan seterusnya. Ya, jadi kata-kata benda yang ada setelah kata in, on, at, to, by, behind, dan seterusnya membentuk sebuah prepositional phrase. Ya, kita kembali melihat kata frase. Frase berarti sekelompok kata ya. Sekelompok kata. Nah, prepositional phrase berarti sekelompok kata itu diawali dengan kata prepositional. Berarti mulai dari kata in dan tambahan kata-kata belakangnya, dari in sampai kata itu disebut frase preposisi. Contoh, the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Anda lihat bahwa dalam kalimat ini ada 3 warna. Untuk 3 warna itu mewakili frase prepositional phrase-nya. Jadi dalam satu kalimat bisa ada lebih daripada satu prepositional phrase. The trip to the island, itu prepositional phrase pertama, on Saturday, dan for 3 hours. Anda lihat bahwa kalimat-kalimat itu diawali dengan preposition. Preposition to ditambah dengan kata benda, preposition on ditambah dengan kata benda, preposition for ditambah dengan komplementnya, kata benda. Ini bendanya juga sih. Oke? Alright, object of preposition. Contohnya, with, ini kita pakai contoh kata preposition with. Dan objeknya adalah apa? Nah, with pride. With pride, pride itu kebanggaan ya, itu adalah objek, it's a noun. Dia adalah objek dari preposition with. Kalau contoh di bawahnya with utmost pride ya, ada modifier yang menambahkan penjelasan, memberikan penjelasan tambahan terhadap kebanggaan. Utmost yang tertinggi, maka tertinggi ya. Kemudian yang berikut, contoh lain lagi. This is one small step for men and one giant leap for mankind. Ini dikatakan oleh Neil Armstrong. Dia itu siapa? Ada yang tahu siapa Neil Armstrong? Astronot yang mendarat di bulan. Dia bilang this is one small step for man, jadi for dan man, dan one giant leap for mankind. Jadi for man dan for mankind adalah prepositional phrase. Oke. Kemudian berikut, inside every cynical person there is a disappointed idealist. Ini disebutkan oleh George Carlin. Anda bisa Google sendiri siapa dia. Inside adalah preposition, dan di belakang inside ini ditambah dengan inside, semua ini adalah prepositional phrase. Half our life is spent trying to find something to do with the time we have rushed through life trying to save. Nah, mulai dari kata with sampai ke belakang adalah prepositional phrase. Oke? Oke, noun phrase dan noun clause after preposition. Ada noun phrase, ada noun clause, ya. Bukan cuma kata benda to, tetapi bisa dalam bentuk frase atau bisa dalam bentuk klausa. Contohnya, I have strong belief in women's ability to sustain each other. The object of a preposition is the noun ability. Adalah kata ability. Itu objek dari preposition in. Ya. Women's itu adalah modifiernya. Dia menjelaskan jenis ability apa. This is the head noun, ya, ability. The head noun of noun phrase women's ability to sustain each other. Jadi mulai dari in sampai ke belakang ini adalah this is a prepositional phrase. Objeknya yang mana? Ya, objeknya adalah ability. This is the ability. Okay, next. Inside every cynical person, ya, ini tadi contoh yang sudah dipakai ya. Jadi person adalah noun-nya dan ini adalah phrase-nya.
Okay, in this example, inside every cynical person is a prepositional phrase. It consists of the preposition inside and the object of preposition person, ya, and all the modifier of the person, yaitu every dan cynical, itu modifiernya. Contoh berikut, you cannot work with men who won't work with you. This can get quite complicated, bisa agak rumit nih. The prepositional phrase with men who won't work with you has another prepositional phrase. Jadi ini ada prepositional phrase di dalam prepositional phrase ya. Jadi kita mulai prepositional dari kata with men, tapi ada kata with you juga di belakang. So prepositional phrase-nya adalah with men who won't work with you. Di dalam prepositional phrase ini ada prepositional phrase satu lagi yaitu with you ya. Okay, object of preposition, yeah. Object of preposition can cause confusion in structure questions on the TOEFL test because it can be mistaken for subject of the sentence. Ya, object of preposition ini bisa bikin kalian bingung pada saat tes TOEFL karena bisa Anda pikir ini adalah subject of the sentence. Hang on. Okay, contoh ya. Example from paper, ini kalau Anda ikut tes, ini tesnya akan muncul seperti ini. With his friend, titik-titik, found the movie theater. Nah, ini bingung karena kalau di sini menurut Anda jawabannya yang mana? Nah, with his friends ini bukan subjeknya ya. Karena ini masih prepositional phrase. Karena kalimat ini belum ada subjeknya. Jawabannya adalah B, ya. So, in this example, you should look first for the subject of the verb. You should not, harus cari subject dan verbnya dulu. You should notice the verb found, ada kata kerja found-nya. You should also notice that there is no subject. Walaupun ada friend di sini, tapi itu bukan subject. Karena dia ini prepositional phrase, frase preposisi, dimulai dengan kata with his friend. So, dengan temannya, seseorang menemukan. Berarti seseorang ini tidak ada kan? So, the answer is B, ya. Okay, the following chart outlines the key information that you should remember. Object of preposition, So the thing that you should remember are object of preposition is followed by a noun, diikuti dengan kata benda, pronoun, gerund, atau noun clause yang disebut sebagai object. Dan mereka itu disebut sebagai object of preposition. If a word is an object of a preposition, it's not a subject. Ya, jika dia adalah preposition berarti subject dari objek dari preposition berarti dia bukan subject. Seperti contoh di sini, a friend ini adalah objek daripada preposition. Jadi dia bukan subjek. Ya. Oke, selesai dan berarti Anda bisa mengerjakan exercise 2.